Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Adi Pangestu dengan NIM B200-220-374. Di sini saya akan sedikit menyampaikan yaitu materi chapter 21 tentang akuntansi untuk sewa. Nah, ini tugas AKM 2. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, ada sewa guna usaha lingkungan. Sewa adalah suatu kesepakatan kontraktual antara lessor dan lessee yang memberikan penyewa hak untuk menggunakan properti khusus yang dimiliki oleh lessor untuk jangka waktu tertentu. Nah, lessor itu adalah pihak yang membelikan barang atau aset kepada untuk nanti digunakan pihak lessee gitu. Nah, sedangkan lessee itu adalah pihak yang menggunakan barang atau aset yang disewakan oleh lessor. Nah, ada beberapa kelompok terbesar peralatan sewa, yaitu ada 4. Yang pertama, teknologi informasi. Yang kedua, transportasi atau truk, pesawat, kereta api. Yang ketiga, konstruksi. Yang keempat, pertanian. Kemudian keuntungan sewa guna usaha atau leasing. Ada beberapa keuntungan. Yang pertama, pembiayaan 100% dengan suku bunga tetap. Yang kedua, perlindungan terhadap keusangan. Yang ketiga, pembiayaan yang lebih murah. Yang keempat, pajak keuntungan. Yang kelima, fleksibel. Kemudian sifat konseptual dari suatu sewa. Memanfaatkan sewa yang mentransfer secara substansial semua manfaat dan risiko kepemilikan properti, asalkan sewa tidak dapat dibatalkan. Sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikannya adalah sewa operasi. Akuntansi oleh penyewa. Jika lessee mengkapitalisasi sewa, penyewa mencatat aset dan kewajiban yang umum sama dengan nilai sekarang dari pembayar sewa. Ada dua. Nah, ini ada kerangka penyajian sewa menyewa. Itu yang pertama, ada perpindahan kepemilikan atau transfer kepemilikan. Kemudian yang kedua itu opsi pembelian murah. Yang ketiga, masa sewa untuk sebagian besar kehidupan ekonomi. Yang keempat, nilai kini pembayaran yang secara substansial seluruhnya merupakan nilai wajar. Nah, sewa yang tidak memenuhi salah satu dari 4 kriteria dicatat sebagai sewa operasi. Nah, jika memenuhi semua kriteria 4 ini tersebut, itu dicatat sebagai finance lease. Kemudian kapitalisasi kriteria, itu ada tingkat diskonto, ada 2, yaitu implisit suku bunga, kemudian tambahan pinjaman tingkat. Lessee menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum berdasarkan tingkat bunga implisit. Dalam hal tidak praktis dilakukan untuk menentukan tingkat implisit, lessee harus menggunakan tingkat suku bunga pinjaman inkremental. Kemudian yang kedua, pemulihan uji investasi, minimum sewa pembayaran. Ada beberapa minimum sewa pembayaran, yaitu yang pertama minimum pembayaran sewa, yang kedua dijamin sisa nilai, yang ketiga hukuman untuk kegagalan untuk memperbaharui atau memperpanjang, yang terakhir penawaran pembelian opsi. Nah, ada juga biaya eksekusi, itu ada 3, asuransi, pemeliharaan, pajak. Ketiga biaya eksekusi tersebut tidak termasuk dalam perhitungan pembayaran minimum lease. Aset dan kewajiban diakui secara berbeda. Aset dan kewajiban tercatat di bagian bawah. Itu nilai sekarang dari pembayaran nilai minimum atau tidak termasuk biaya eksekutori atau nilai pasar wajar dari aset sewaan. Kemudian ada juga penyusutan periode. Jika sewa transfer kepemilikan, depresiasi aset selama umur ekonomis aset. Jika sewa tidak mengalihkan kepemilikan, terdepresiasi selama masa aset. Ini adalah contoh dari akuntansi oleh penyewa. Jadi di sini kita sudah mengetahui pembayaran tahunan
Adams itu sebesar $9.968, dimulai tanggal 1 Januari 2011. Mesin memiliki masa manfaat 6 tahun dan nilai sisa $5.000, unwanted atau tidak terjamin. Kemudian suku bunga pinjaman incremental Adams itu adalah 10%. Dan tingkat implicit lessor tidak diketahui. Nah, pertanyaannya ini ada 3. Apa jenis sewa guna usaha ini? Jelaskan. Yang pertama, menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum. Yang kedua, siapkan semua entry jurnal yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, Adam untuk sewa melalui 1 Januari 2012. Nah, ini adalah jawabannya, yaitu apa jenis sewa guna usaha ini? Jelaskan. Jenis sewa usaha guna ini adalah capital lease atau keuangan lease. Nah, kapitalisasi kriterianya itu ada 4. Yang pertama, pengalihan kepemilikannya tidak. Kemudian penawaran opsi pembelian tidak. Sewa istilah untuk bagian utama dari kehidupan ekonomi aset sewaan itu sudah kita ketahui. Masa sewa itu 5 tahun, kemudian umur ekonomisnya 6 tahun. Nilai. Kemudian yang keempat, nilai gini pembayaran sewa minimum secara substansial seluruh FMP dari properti. Penjelasannya FMP properti sewaan tidak diketahui. Kemudian kita menghitung nilai sekarang pembayaran sewa yang minimum. Itu ada pembayaran faktor nilai sekarang sama PV pembayaran sewa minimum. Nah, pembayarannya kan sudah kita ketahui tadi $9.968. Nah, untuk faktor nilai sekarangnya itu kan sudah kita ketahui I sama dengan persenannya tadi 10% dan N adalah masa sewanya atau umurnya itu 5 tahun. Nah, cara menghitungnya itu dengan rumus ini, PV/AD, atau juga ada tabel PV atau present value. Itu lebih gampang, cuma kalau lebih manualnya pakai rumus ini. Nah, untuk I-nya kan 10%, jadi kita menghitungnya nanti dikali, ini kan persen ya, jadi dikali 1/100. Jadi nanti kita tulisnya 0,1. Ketemunya 4,16986. Nah, ini dari jumlah ini nanti dikali ketemu 41565 untuk PV pembayaran sewa minimumnya. Nah, ayat jurnalnya di bawah ini ada mesin yang disewa di bawah sewa keuangan. Itu ini tadi 41, kemudian itu di debit, kreditnya menyewa kewajiban. Kemudian ada lagi jurnal menyewa kewajiban 9.968 dari pembayaran tadi, itu di debit, untuk kreditnya kas. Nah, ini yang saya maksud tadi, tabel present value kalau lebih simpel, kalau nggak mau ngitung secara manual. Nah, kemudian lanjut sewa jadwal penyisian uang berkala. Nah, ini caranya. Jadi 41 kan sudah kita ketahui tadi ya, sama 9.968 untuk sewa pembayaran dan kewajiban sewanya yang di awal tahun 2011 ini sudah diketahui. Dan untuk biaya bunganya 10%, pengurangan kewajiban. Nah, caranya untuk yang akhir bulan 2011 ini kok bisa 3.000, itu caranya dari 31.597 dikali dengan 10% ketemu ini. Nah, kemudian 9.968 dikurangi 3.160 ketemunya ini 6.808. Kemudian 6.000 ini dikurangi yang kewajiban sewa sebelumnya 31.597 ketemunya 24 dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian kita mencatat aset jurnalnya. Itu bulan Desember tanggal 31 2011 itu ada biaya penyusutan dan akumulasi penyusutan. Itu ketemunya 8.313. Caranya seperti di bawah, 41.565 dibagi 5 ketemunya tadi. Kemudian ada biaya bunga, hutang bunga. Itu caranya dengan
41.565 dikurangi 9.968 dikali 10. 10 itu persenannya tadi. Kalau yang ini tadi 5 itu umurnya. Ini yang biaya bunga ketemunya 3.160. Kemudian mencatat ayat jurnal untuk Adams melalui atau sampai 1 Januari 2012 yaitu tanggal 1 bulan 1 2012. Itu ada sewa kewajiban dan hutang bunga di debit dan kasnya itu 9.968. Untuk hutang bunga sudah kita cari tadi di samping itu sejumlah 3.160. Tinggal dikurang 9.000 ketemunya 6.808. Beroperasi metode penyewaan menegaskan sewa kepada periode yang menguntungkan dari penggunaan aset dan mengabaikan di dalam akuntansi manapun komitmen untuk membuat pembayaran masa depan. Nah, ilustrasinya seperti di bawah. Nah, ini tabel perbandingan perusahaan sewa dengan beroperasi. Caranya sama seperti yang awal tadi. Penyusunan biaya kan kita cari tadi 8.000 dan biaya bunganya seperti yang di tabel tadi. Kemudian totalnya dapat dari mana? Jadi ini ditambah ini ketemunya 11.000. 8.000 ditambah 3.000 ketemu 11.000. Kemudian operasi biaya sewanya sudah diketahui juga tadi 9.968. Nah, div-nya ini dari mana? Div-nya ini dari total dikurangi operasi biaya sewa yaitu 9.968 ketemunya 1.505. Di bawah juga sama cara seperti itu, kemudian nanti di total. Nah, manfaat bagi kepada pemberi sewaan itu ada 3, yaitu pendapatan bunga, pajak intensif, dan sisa nilai yang tinggi. Ekonomi sewa. Seseorang pemberi sewa menentukan jumlah sewa berdasarkan tingkat pengembalian yang diperlukan untuk membenarkan penyewaan aset. Jika nilai sisa yang terlibat atau apakah dijamin atau tidak, perusahaan tidak harus memulihkan sebanyak dari pembayaran sewa. Nah, ini contoh untuk akuntansi oleh pemberi sewa. Soalnya kayak gini. Nah, ini sama, cuma dia ada tambahannya kita mencari PP tentang sisa nilai. Nah, ini sama, cuma dia ada tambahannya kita mencari PP tentang sisa nilai. Nah, rumusnya agak sedikit berbeda, lebih simpel kayak gini. Untuk persenannya ini nanti sama, ini kan masih persen 10 dikali 1/100 jadi ketemunya 0,1. Untuk tahunnya 6. Ini dikurang ini dikali ini ketemunya ini harga basarnya ini dikurangi ini tadi yang kita cari PP tentang nilai sisa ketemunya ini. Nah, kita mencari yang kayak tadi PPAD ketemunya ini, kemudian ini dibagi 308 ini dibagi 4,79079 ketemunya 64,400. Nah, ini tabel PV yang atas tadi. Nah, ini sama kayak yang awal tadi yang oleh penyewa. Sama caranya seperti itu. Tinggal ini dikali 10% ketemunya ini dikurangin ini ketemunya ini dikurangin ini sama dengan ini dan seterusnya. Jurnalnya seperti ini kira-kira. Ini juga seperti ini. Akuntansi oleh lesor seperti ini. Nah, penyusutan dicatat sebagai berikut. Nah, kan ada beban depresiasi dan akumulasi penyusutan sejumlah 46.989. Itu dari mana? Dari $343 dikurangi 61,61.067 dibagi 6 tahun. Ketemunya ini ya, guys. Nah, metode pembiayaan langsung atau lesor dalam substansi pembiayaan pembelian aset oleh penyewa. Kemudian metode operasi sewa, catat setiap tanda terima sewa sebagai baik. Lanjut, nilai sisa. Itu arti nilai sisa yaitu taksiran nilai wajar dari aset sewaan pada akhir masa sewa. Ada juga nilai sisa terjamin, yaitu lisi setuju dengan menebus setiap kekurangan di bawah jumlah yang menyatakan bahwa lisor menyadari nilai sisa pada akhir masa sewa. Pembayaran sewa
Lessor dapat menyesuaikan pembayaran sewa karena adanya kepastian peningkatan pemulihan dari nilai sisa yang terjamin. Kemudian ada akuntansi leasing. Untuk nilai sisa, jadwal pembayaran sewa minimum termasuk nilai sisa yang dijamin, tetapi tidak termasuk nilai sisa tidak terjamin. Nah, ini adalah ilustrasi contoh soal dari nilai sisa terjamin list akuntansi. Ini juga lanjutannya. Caranya seperti ini. Ini juga seperti ini. Nah, nanti juga menghitung kayak gini. Seperti ini. Kemudian seperti ini. Seperti ini. Nanti juga menghitung kayak gini. Ini hampir sama. Dan yang terakhir ini. Nah, kemudian yang kedua, penjualan tipe sewa guna usaha lessor. Malah lanjut di kemudian yang kedua itu penjualan tipe sewa guna usaha lessor. Itu perbedaan utamanya antara sewa pembiayaan langsung dan leasing jenis penjualan adalah produsen atau laba kotor, dealer atau rugi. Lessor mencatat harga jual aset, biaya pokok penjualan, dan terkait pengurangan persediaan dan piutang sewa guna usaha. Selisih akuntansi untuk nilai residu terjamin dan unwanted atau tidak terjamin. Anjing. Ini adalah lanjutannya penjualan tipe sewa guna lessor, yaitu cara perhitungannya kayak gini. Kita menghitung beban sewa oleh CNH keuangan sales tipe leasing seperti ini. Kemudian kita membuat entry berikut CNH seperti ini. Dan yang terakhir nanti kita seperti ini. Nah, untuk yang ketiga, penawaran pembelian opsi. Nilai ini dari pembayaran sewa minimum harus mencakup nilai sekarang dari pilihan. Hanya perbedaan antara perlakuan akuntansi untuk pilihan murah pembelian dan nilai sisa yang terjamin dalam jumlah identik dalam perhitungan depresiasi tahunan. Selanjutnya, awal bulan langsung atau lessor. Akuntansi biaya langsung awal. Ada beberapa operasi sewa, lessor harus menunda biaya langsung awal. Penjualan jenis sewa, biaya lessor, biaya langsung awal. Langsung sewa pembiayaan, lessor menambahkan biaya langsung awal untuk investasi bersih. Saat ini versus tidak lancar. IFRS tidak menunjukkan bagaimana mengukur jumlah arus dan tidak lancar. Untuk kedua anuitas tempo dan biasa anuitas, situasi melaporkan pengurangan pokok untuk periode berikutnya sebagai kewajiban lancar atau aktiva lancar. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Jika teman-teman masih kurang paham, bisa diulang-ulang videonya atau mungkin di pause, dipelajarin kayak gitu. Saya pamit undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kibi, ini hampir sama. Dan yang terakhir ini.
Kemudian yang kedua itu penjualan tipe sewa guna usaha lessor. Itu perbedaan utamanya antara sewa pembiayaan langsung dan leasing. Jenis penjualan adalah produsen atau laba kotor, dealer atau rugi. Lessor mencatat harga jual aset, biaya pokok penjualan, dan terkait pengurangan persediaan dan piutang sewa guna usaha. Selisih akuntansi untuk nilai residu terjamin dan unwanted atau tidak terjamin. Ini adalah lanjutannya penjualan tipe sewa guna lessor, yaitu cara perhitungannya kayak gini. Kita menghitung beban sewa oleh CNH keuangan sales tipe leasing seperti ini. Kemudian kita membuat entry berikut CNH seperti ini. Dan yang terakhir nanti kita seperti ini. Nah, untuk yang ketiga, penawaran pembelian opsi. Nilai ini dari pembayaran sewa minimum harus mencakup nilai sekarang dari pilihan. Hanya perbedaan antara perlakuan akuntansi untuk pilihan murah pembelian dan nilai sisa yang terjamin dalam jumlah identik dalam perhitungan depresiasi tahunan. Selanjutnya, awal bulan langsung atau lessor. Akuntansi biaya langsung awal. Ada beberapa operasi sewa, lessor harus menunda biaya langsung awal. Penjualan jenis sewa, biaya lessor, biaya langsung awal. Langsung sewa pembiayaan, lessor menambahkan biaya langsung awal untuk investasi bersih. Saat ini versus tidak lancar. IFRS tidak menunjukkan bagaimana mengukur jumlah arus dan tidak lancar. Untuk kedua anuitas tempo dan biasa anuitas, situasi melaporkan pengurangan pokok untuk periode berikutnya sebagai kewajiban lancar atau aktiva lancar. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Jika teman-teman masih kurang paham, bisa diulang-ulang videonya atau mungkin di pause, dipelajarin kayak gitu. Saya pamit undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.